Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok AA3 akan menjelaskan tentang kecepatan reaksi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ayu Nurul Latifah dengan NIM 400401236200009. Perkenalkan, saya Gita Mona Yuliana dengan nomor NIM 44012362211. Dan saya Rahiman Lansari dengan NIM 4401233630040. Apa sih yang dimaksud dengan laju reaksi? Laju reaksi merupakan perubahan konsentrasi reaksi atau produk dalam satuan waktu. Nah, laju reaksi ini dapat dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi suatu reaksi atau laju bertambahnya konsentrasi suatu produk per satuan waktu. Oke, selanjutnya ada hasil dan pembahasan dari praktikum. Di sini dilampirkan tabel mengenai hasil praktikum, di mana di sampel pertama 2, 3, 4, dan 5 setelah ditambahi KI dan sudah ditambahi amilum itu terjadi perubahan dari oranye kecoklatan menuju merah kecoklatan, di mana waktunya itu semakin bertambahnya konsentrasinya maka waktunya semakin lambat, di mana waktu yang kami dapatkan itu dari 6 menit hingga ke 15 menit. Selanjutnya, reaksi yang terjadi itu ada S2O8 2- ditambah 3I menjadi 2SO4 2- ditambah I3-, di mana bentuk tetesannya itu berupa oval granul polihidra. Nah, menurut teori Amdayani tahun 2023, semakin tinggi konsentrasi maka semakin banyak molekul pada setiap satuan luas ruangan. Akibatnya, tumbukan antar molekul makin sering terjadi dan reaksi semakin cepat. Bila ditinjau, teori ini tuh merupakan teori yang diterapkan dalam larutan murni, sedangkan larutan yang kami gunakan dalam praktikum ini merupakan larutan hasil enceran, sehingga semakin bertambahnya volume, maka konsentrasinya menurun dan memperlambat laju reaksi. Nah, pertambahan dari KI ini menyebabkan warna oranye kecoklatan karena reaksi yang terjadi, dan menjadi warna merah kecoklatan ketika ditambahi amilum, karena amilum itu memberikan warna gelap. Nah, pertambahan KI itu menjadi oranye kecoklatan itu dikarenakan ada reaksi oksidasi dan reduksinya. Untuk pemanasan amilum sendiri kami menggunakan suhu 52 derajat Celcius. Baik, selanjutnya pada grafik menunjukkan hubungan antara konsentrasi terhadap waktu laju reaksi. Menurut unit Amira, semakin besar konsentrasi, maka semakin cepat waktu laju reaksinya. Dan hasil yang kami dapatkan pada saat praktikum yaitu sesuai dengan teori tersebut, ditunjukkan dengan grafik naik ke atas atau meningkat dengan nilai regresinya 0,9325 yang menunjukkan angka regresi mendekati angka 1 dan termasuk orde 1. Pada grafik kami menunjukkan orde 1, di mana konsentrasi berbanding lurus dengan waktu. Sedangkan grafik yang seharusnya yaitu orde negatif, di mana nilai lajunya itu berbanding terbalik dengan konsentrasi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu seperti ketidaksesuaian karena larutan yang digunakan merupakan larutan setelah pengenceran, yang mana konsentrasinya itu menurun. Selanjutnya adalah hubungan antara konsentrasi terhadap laju reaksi. Dari grafik di atas terlihat bahwa laju reaksi yang terjadi semakin menurun seiring bertambahnya konsentrasi, di mana regresi yaitu 0,6, lalu Y-nya min 24977,267 X plus 6655,2437. Nah, grafik tersebut menunjukkan orde negatif, di mana garis linear menunjukkan penurunan. Nah, menurut dari Amdayani 2023, larutan dengan konsentrasi pekat mengakibatkan tumbukan seiring terjadi dan laju reaksi semakin besar atau cepat. Grafik menurut teori seharusnya orde 1, di mana laju reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi larutan. Nah, faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi didasari pada pengenceran dan penambahan volume yang menurunkan konsentrasi dari larutan sehingga laju reaksi melambat. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Di sini yang pertama ada konsentrasi. Nah,
Menurut teori, konsentrasi itu berbanding lurus dengan laju reaksi, di mana ketika konsentrasinya semakin besar, maka laju reaksinya semakin cepat. Yang kedua ada luas permukaan. Yang dimaksud luas permukaan ini adalah luas bidang sentuhnya. Nah, apabila kita menyobek kertas nih, katakanlah seperti itu, atau membakar kertas, maka partikelnya akan semakin kecil. Nah, hal itu pun akan menyebabkan mempercepat laju reaksi, di mana partikel sentuh dari serbuk tadi itu lebih banyak mengalami tumbukan sehingga mempercepat laju reaksinya. Nah, suhu di sini itu akan mempercepat laju reaksi ketika suhu ini itu mempengaruhi gerak dari partikel. Ketika suhu tinggi, maka partikel itu akan semakin cepat bergerak sehingga laju reaksinya pun semakin tinggi. Untuk katalis sendiri ini tuh memang digunakan untuk mempercepat laju reaksi, di mana dia akan menekan energi aktivasi atau membuat energi aktivasi itu menjadi rendah. Selanjutnya ada tekanan. Tekanan di sini akan memperkecil volume. Nah, dengan memperkecil volume ini, apabila tekanan tinggi, volume rendah, maka konsentrasinya akan semakin tinggi. Dengan konsentrasi yang tinggi, maka laju reaksinya pun akan semakin cepat. Nah, untuk volume larutan sendiri, ketika volume larutan itu semakin besar, atau ketika kita gunakan volume larutan itu untuk pengenceran, ketika volume larutan itu semakin besar, maka konsentrasinya akan semakin kecil. Nah, dengan konsentrasi semakin kecil, maka laju reaksinya pun akan melambat. Faktor selanjutnya adalah pembuatan larutan yang tidak sesuai dengan variabel, di mana kesalahan dalam membuat larutan ini, konsentrasi yang tidak tepat dapat menurunkan jumlah partikel yang bereaksi dan memperlambat laju reaksi. Selanjutnya adalah kesalahan membaca stopwatch. Kesalahan dalam pengukuran waktu dapat menghasilkan data yang tidak akurat dan mengganggu analisis laju reaksi. Yang selanjutnya adalah tetesan amilum, di mana jumlah tetesan amilum yang berbeda dapat menyebabkan perbedaan jumlah dalam larutan sehingga mempengaruhi jumlah partikel yang bereaksi dan laju reaksi. Untuk yang selanjutnya yaitu suhu pemanasan amilum. Semakin tinggi suhu, semakin banyak energi kinetik yang dimiliki partikel, sehingga semakin cepat pula tumbukan antar partikel dan laju reaksi menjadi semakin meningkat. Untuk yang selanjutnya adalah konsentrasi amilum persulfat. Semakin tinggi konsentrasi reagen, semakin banyak pula partikel yang saling bertabrakan sehingga laju reaksi pun meningkat. Nah, yang selanjutnya adalah kesalahan pengukuran. Kesalahan dalam pengukuran volume, massa, atau konsentrasi reagen dapat menghasilkan data yang tidak akurat dan mengganggu analisis laju reaksi. Baik, selanjutnya ada faktor kesalahan dalam pengukuran. Ketidakakuratan atau kekonsistenan dapat menghasilkan data yang berbeda dan tidak valid. Yang selanjutnya ada kesalahan alat, yang mana penggunaan alat yang rusak, tidak kalibrasi, atau tidak sesuai dengan spesifikasi untuk praktikum dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengumpulan data. Dan yang terakhir yaitu kesalahan metodologi. Kesalahan dalam mengikuti prosedur praktikum yang tidak tepat dapat mempengaruhi praktikum dan hasil praktikum. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi dalam suatu satuan waktu yang terjadi karena adanya tumbukan yang menyebabkan reaksi. Konsentrasi berpengaruh terhadap laju reaksi dan penentuan orde, di mana terdapat orde 0, orde 1, orde 2, orde negatif, dan orde pecahan. Hasil praktikum yang kami lakukan itu dipengaruhi oleh volume aqueous pada pengenceran larutan, sehingga semakin besar volumenya dan menurunkan konsentrasi, maka laju reaksinya akan semakin melambat. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi dalam praktikum kami bisa didasarkan pada pembuatan larutan yang tidak sesuai, volume larutan untuk pengenceran, kesalahan pembacaan stopwatch, kebersihan alat, suhu amilum, tetesan amilum, konsentrasi kalium persulfat, kesalahan pengukuran, kesalahan metodologi yang menyebabkan praktikum kami tidak sesuai. Sedangkan faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah konsentrasi, katalis, luas permukaan, tekanan, suhu, volume, dan kelarutannya. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Demikian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.